A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Shadaqallahul azim wa sadaqal alal mursalin. Al-ayah. Pertama dan yang utama, tiada kata yang pantas diucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini setelah ba'da zuhur berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Bahkan alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat wal afiat. Sehingga insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al-Jabar yang kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah hidayah maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada habibana nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in wa tabi'un tabi'innya, dan juga sampai kepada kita sekalian umatnya yang selalu taat dan istiqomah kepada ajarannya sampai dengan yaumil qiyamah insyaallah. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita bersilaturahim dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan sangat mulia ini. Karena tidak sedikit banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melangkahkan kaki. Tidak sedikit juga banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mendapat kesempatan untuk hadir berjamaah di setiap masjid yang Allah muliakan. Oleh karena itu sangat pantas kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana ketika kita oleh Allah diciptakannya. Sebagaimana dalam firman Allah diungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia adalah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wajib dan ibadah sunat di bulan suci Ramadan luar biasa, termasuk qiyamul lail, di dalamnya salat tarawih yang luar biasa. Allah beri kesempatan agar senantiasa kita untuk mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit sekarang banyak masjid sudah melebar, banyak masjid yang sudah meluas maju ke depan diakibatkan karena berbagai kegiatan yang berurusan dengan duniawi. Namun tidak kalah pentingnya juga ketika banyak di antara saudara-saudara kita memilih di mana di dalam pelaksanaan sholat tarawihnya adalah yang sangat singkat, yang sangat cepat, dan yang sangat padat. Itu adalah menjadi favorit ya Bapak Ibu. Itu menjadi satu hal yang sangat dinanti-nantikan. Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Di dalam mengambil misalnya 11 rakaat, tidak sedikit bahwa banyak dilakukan yang berkaitan dengan menghindari hal-hal daripada maharat surupnya. Sehingga kemungkinan ketika kita di dalam salat dan sangat berugi ketika kita akan mengakhiri daripada bulan suci Ramadan. Sangat dirugikan ketika kita melaksanakan ibadah solat yang berkaitan dengan sunat tarawih ini. Mungkin saja
kita tidak akan mendapatkan nilai pahala yang lebih tinggi nilainya apabila juga meningkatkan yang berkaitan dengan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup memang ingin mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi juga insya Allah kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sering diungkapkan dalam salah satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu adalah suatu hal yang sangat memicu agar energi kita untuk mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminannya adalah yang berkaitan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat menjadikan tujuan kita, apalagi nanti diraihnya dengan adanya surganya Allah Subhanahu wa taala, surganya Rayyan yang telah disediakan bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu perlu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrarnya yang sering kita lakukan. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah kepunyaan Allah Rabbul Alamin. Artinya bahwa kita hidup tidak memiliki apa yang kita raih yang lebih besar, karena semuanya adalah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita hadir adalah atas juga berkaitan karena hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang Allah muliakan, bahwa insya Allah di bulan suci Ramadan ini banyak yang berkaitan di dalam sunnahnya, nilai pahalanya yang berlipat ganda hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang berkaitan dengan kita akan rindu ampunan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari bulan kedua di bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan maghfirah, sebagai keistimewaan yang berbagai hadis menyampaikan bahwa bulan 10 yang kedua ini merupakan bulan pengampunan. Kesempatan yang luar biasa pengampunan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan. Makanya tadi dalam pembukaan diungkapkan dalam surat Al-Imran 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunanku, kata Allah, karena aku telah sediakan surganya seluas langit dan bumi. Bahkan bagi siapa? Itu adalah bagi orang-orang yang u'iddat lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang takwa di depan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tujuannya untuk meningkatkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ampunan yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Sebagaimana hadis disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah wa tawakallah. Ini adalah merupakan pahala yang luar biasa, bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Makanya alangkah indahnya ketika kita memperbanyak istighfar, memperbanyak kita untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita dengan istighfar untuk memohon ampun, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan akan segala diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan terdahulu. Karena tidak mungkin tidak terlepas bahwa setiap insan manusia ada kehilapan, ada kealpaan, ada keterbatasan, bahkan juga mungkin banyak dosa di antara kita. Tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah, maghfirah Allah yang sangat dinanti-nantikan. Sebagaimana dalam syair sering diungkapkan, hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti adalah hidup yang sebenarnya. Masya Allah, syair itu adalah mengungkapkan ketika kita mengintrospeksi diri, agar senantiasa segala apa yang kita lakukan hidup ini hanya sementara. Tidak bisa berlama-lama, sudah diatur yang berkaitan dengan hubungannya
jodoh, bagja, pati dan celaka. Allah telah menentukan rizki kita, Allah telah menentukan jodoh kita, termasuk juga yang berkaitan dengan mati dan hidupnya. Makanya dalam surat Al-Mulk sering diingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah juga telah memberikan kesempatan bahwa hidup dan mati itu adalah ujian bagi kamu. Makanya perbanyak daripada amal soleh, amal ibadah, agar senantiasa di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan suatu nilai-nilai pahala yang betul-betul menjadikan salah satu harapan agar senantiasa kita memiliki kemampuan untuk mensucikan diri di dalam kehidupan yang nanti ke depan 11 bulan yang akan datang, dan kita juga meraih kepada yang berkaitan dengan adanya Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah kesucian, kembali bahwa kita membersihkan daripada segala dosa, segala apa yang pernah kita lakukan, sehingga insya Allah kita akan digolongkan kepada orang-orang yang tadi uizzat lil muttaqin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada salah satu hadis yang mengingatkan kepada kita, sebagaimana diungkapkan, al-jannatu mustaqatu ila arba'in nafarin, yaitu surga sangat dirindukan oleh 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, yang kedua adalah hafidul lisan, kemudian yang ketiga adalah tutul ji'an, dan yang keempat adalah fi syaumi syahri Ramadan. Ini adalah salah satu bagian daripada apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang bagi kita. Di bulan suci Ramadan kita perbanyak yang berkaitan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan diturunkannya daripada Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan diturunkannya daripada Al-Quran, yaitu yang berkaitan dengan Al-Quran ini untuk membeda kepada hak yang dan batal. Bahkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai acuan kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat pantas ketika kita dalam mencapai daripada satu golongan saja untuk meraih daripada surganya Allah di bulan suci Ramadan, maka tidak lain sangat dirindukan oleh Allah, yaitu adalah tilawatil Quran. Orang yang selalu membacakan daripada ayat Al-Quran akan menjadikan salah satu upaya ketika kita di bulan suci Ramadan ini adalah betul-betul sangat dirindukan oleh Allah. Apalagi Al-Quran tidak hanya kita dipelajari, tetapi juga dibaca, bahkan dipahami, dan sekaligus yang keempat adalah diamalkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini memberikan salah satu motivasi dan introspeksi khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya bagi hadirin jamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita sama-sama tingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa segala apa yang akan kita harapkan dan segala apa yang kita cita-citakan, insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang tadi uizzat lil muttaqin. Bahkan insya Allah kita akan sangat dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.